Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan siswa BIPA sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ardian, pengajar BIPA pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran BIPA seperti biasanya. Kita hari ini akan membahas salah satu BIPA 2 mengenai produk kebudayaan Indonesia yang terutama pada kebudayaan Sumatera Utara. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan sesuatu hal. Saya harap semua kita diberikan senantiasa kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Tak lupa pula, saya akan mengabsensi seluruh siswa BIPA yang hadir pada hari ini. Saya lihat semua sudah hadir. Kita akan masuk kepada pembelajaran pada hari ini, yaitu produk kebudayaan Indonesia, terutama Sumatera Utara. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu memahami dan menggunakan ungkapan untuk tujuan memberikan informasi tentang budaya. Yang kedua, mampu menciptakan teks deskripsi pendek dan sederhana secara lisan dan tulis untuk kebutuhan diri terkait budaya. Sebelum kita masuk kepada keterampilan membaca, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan pengertian kebudayaan secara umum adalah sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga maka dapat saya simpulkan, jika kebudayaan berarti bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Apa di sini teman-teman sudah memahami? Saya akan ulangi sekali lagi, harap disimak dengan baik. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan pengertian kebudayaan secara umum adalah sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka dapat saya simpulkan, jika kebudayaan berarti bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Baik, setelah kita membahas dan mengetahui apa sebenarnya kebudayaan itu, kita akan masuk kepada unit membaca atau keterampilan membaca. Yang akan saya tampilkan adalah sebuah teks mengenai salah satu kesenian khas suku Batak Toba asal Sumatera Utara, yaitu Gorga. Kita akan mulai membaca bersama-sama teks deskripsi yang berjudul Gorga Batak Toba. Kita mulai 1, 2, 3. Gorga Batak Toba. Gorga Batak Toba atau dikenal sebagai seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian rumah adat Batak Toba, namun tidak menutup adanya ornamen sejenis yang terdapat pada bagian dalam rumah. Adapun hiasan ornamen yang disebut dengan gorga tidak hanya tertutup pada media bangunan rumah saja, namun ornamen yang disebut dengan Gorga Batak Toba ini meliputi benda-benda alat kesenian khas bangsa Batak Toba. Adapun Gorga Batak Toba ini seperti yang dapat diketahui dari 3 warna dasarnya, yaitu adalah warna merah, hitam, dan putih.
Media atau medium yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Apakah di sini kalian sudah bisa membaca dengan lancar? Baik, kita akan mengulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Gorga Batak Toba. Gorga Batak Toba atau yang dikenal juga sebagai seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Namun, tidak menutup adanya ornamen sejenis yang terdapat pada bagian dalam rumah. Adapun hiasan ornamen yang disebut dengan gorga tidak hanya tertutup pada media bangunan rumah saja. Namun, tentunya ornamen yang disebut gorga Batak Toba ini meliputi benda-benda alat kesenian bangsa Batak Toba. Adapun gorga Batak Toba ini seperti yang dapat kita ketahui dari 3 warna dasarnya, yaitu ada warna merah, warna hitam, dan warna putih. Media atau medium yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentu saja dengan penggabungan cat warna permanen. Baik, setelah kita membaca dan mengulang kembali membaca teks deskripsi berjudul Gorga Batak Toba, saya akan memberikan 5 buah soal guna memperkuat pemahaman kita mengenai teks deskripsi Gorga Batak Toba. Ada 5 soal yang akan saya berikan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gorga? Apa di sini ada yang tahu? Baik, kita akan jawab bersama-sama. Seperti yang dijelaskan pada tes deskripsi sebelumnya, gorga Batak Toba atau yang dikenal sebagai seni ukir adalah ornamen atau seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Namun, tidak menutup kemungkinan juga adanya ornamen sejenis yang terdapat pada dalam rumah Batak Toba. Sehingga dapat kita simpulkan gorga itu adalah seni ukir dengan cara memahat yang biasanya ada di luar maupun di bagian dalam rumah adat Batak Toba. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Kita masuk ke soal berikutnya. Gorga merupakan produk kebudayaan yang berasal dari suku. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada teks deskripsi sebelumnya, gorga itu merupakan produk kebudayaan yang berasal dari suku Batak Toba. Hal ini sudah dijelaskan bahkan dari judulnya, yaitu Gorga Batak Toba. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa produk kebudayaan ini berasal dari suku Batak Toba. Apa saja warna yang terdapat pada dalam Batak, yang terdapat dalam gorga? Nah, warna yang terdapat dalam gorga itu dijelaskan pada paragraf kedua teks deskripsi yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada 3 warna yang dijelaskan. Yang pertama itu ada warna merah, ada warna hitam, dan ada warna putih. Sehingga dapat kita simpulkan warna yang terdapat dalam gorga itu ada 3, yaitu merah, hitam, dan putih. Baik, kita masuk pada soal yang keempat. Media apa saja yang digunakan untuk membuat gorga? Apa teman-teman di sini ada yang dapat menjawab? Betul. Media yang digunakan untuk membuat gorga itu adalah media kayu. Kenapa? Karena sudah dijelaskan pada paragraf ketiga, yaitu media atau medium yang digunakan para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja, namun bisa juga pada relief yang ada di semen rumah.
Jadi media yang digunakan untuk membuat gorga itu ada dua macam, yaitu ada media kayu, ada juga media relief yang terbuat dari semen. Nah, kita akan masuk kepada soal yang terakhir, bagaimana cara pembuatan gorga. Apa teman-teman di sini ada yang bisa menjawab? Ya. Cara pembuatan gorga seperti yang dijelaskan pada teks deskripsi sebelumnya, caranya itu adalah dengan cara dipahat. Ya, caranya ada cara yang dipahat. Seperti yang dijelaskan pada paragraf pertama, gorga Batak Toba atau yang dikenal juga sebagai seni ukir dengan cara memahat. Ya. Cara memahat, artinya memahat merupakan cara untuk membuat gorga. Baik, karena kita semua sudah menjawab pertanyaan soal yang sudah saya berikan, kita akan masuk kepada kosakata. Saya akan memberikan 5 kosakata yang sekiranya itu merupakan kata kunci dari teks deskripsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada kata ornamen. Kata ornamen sendiri bermakna hiasan dalam arsitektur atau hiasan yang dibuat, bisa itu digambar atau dipahat, bisa juga pada candi, gereja, atau gedung lainnya. Sehingga ornamen itu bisa dianggap sebagai hiasan yang ada pada bangunan. Yang kedua ada kesenian. Kesenian berarti perihal seni dan keindahan. Yang ketiga ada media. Media sendiri bermakna yang terletak di antara dua pihak, baik itu orang, golongan, dan sebagainya. Dari makna media sendiri kita dapat menyimpulkan bahwasanya media itu merupakan penghubung antara dua pihak. Bisa itu pihak orang, bisa itu golongan, atau benda-benda. Jadi media itu tidak hanya terbatas pada orang saja, tapi juga bisa pada media benda. Selanjutnya ada kata beragam. Beragam sendiri bermakna banyak ragam atau bermacam-macam, sehingga beragam sendiri itu bisa kita artikan sebagai banyaknya ragam-ragam atau banyaknya macam pada suatu benda tertentu atau suatu jenis hal tertentu. Dan yang terakhir ada penggabungan. Penggabungan sendiri merupakan proses cara pembuatan menggabungkan, sehingga penggabungan sendiri adalah sebuah cara kita untuk menggabungkan dua hal yang berbeda. Baik, setelah kita membahas semua teks deskripsi mengenai gorga Batak Toba, sudah juga membahas semua latihan soal yang saya berikan, bahkan kita sudah membahas kosakata yang sekiranya merupakan kata kunci dari teks deskripsi tersebut. Tentunya kita akan memiliki pemahaman yang sudah matang, sudah baik, dan juga sudah tinggi terhadap keterampilan membaca. Saya benar-benar mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada peserta BIPA sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap pembelajaran hari ini dapat memberikan motivasi dan memberikan manfaat kepada para peserta sekalian yang telah mengikuti dengan baik dan benar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky